Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7A4 akan melakukan evaluasi keperawatan gerontik mengenai pengkajian inkontinensia urin dan senam Kegel pada lansia. Inkontinensia urin atau disebut juga beser sering dialami pada lansia. Nah, untuk inkontinensia urin ini, pengeluaran urin dalam jumlah dan frekuensi yang cukup dan menyebabkan masalah kesehatan dan sosial pada lansia. Variasi dari inkontinensia urin meliputi keluar hanya beberapa tetes urin saja sampai benar-benar banyak, bahkan disertai dengan inkontinensia alfi atau keluar disertai feses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengkajian mengenai inkontinensia urin. Alat dan bahan yaitu format pengkajian inkontinensia urin. Yang pertama, mengkaji inkontinensia urin akut jika ngompol merupakan suatu kejadian yang baru dalam beberapa hari dan atau berhubungan dengan penyakit akut. Kaji hal sebagai berikut. Yang pertama ISK, yang kedua konstipasi, yang ketiga gangguan mental, yang keempat imobilisasi, yang kelima pengaruh obat, yang keenam sindrom metabolik DM atau hiperglikemia. Yang kedua, mengkaji inkontinen, yaitu riwayat. Apakah Anda mengeluarkan urin padahal Anda tidak ingin BAK? Apakah Anda pernah memiliki masalah untuk ke kamar mandi tepat pada waktunya sehingga BAK di celana atau di tempat tidur? Jawab ya atau tidak. Apakah Anda pernah menggunakan bantalan atau pampers untuk melindungi Anda dari ngompol? Jawab ya atau tidak. Sudah berapa lama Anda memiliki masalah ngompol? Jawabannya 1-4 minggu atau 1-3 bulan atau 1-5 bulan atau lebih dari 5 bulan. Yang selanjutnya, seberapa sering Anda ngompol? Jawabannya lebih dari 1 kali dalam per minggu atau 1 kali per hari atau lebih dari 1 kali per hari atau terus menerus atau tidak tentu. Selanjutnya, kapan Anda biasa ngompol? Jawabannya terutama siang hari atau terutama malam hari atau siang dan malam. Selanjutnya, ketika Anda ngompol, seberapa banyak urin yang keluar? Apakah lebih dari beberapa tetes tetap atau kurang dari 1 cangkir atau lebih dari 1 cangkir atau tidak tentu atau tidak tahu? Selanjutnya, apa yang menyebabkan Anda ngompol? Batuk atau tertawa atau olahraga atau tidak dapat mencapai kamar mandi tepat pada waktunya. Selanjutnya, seberapa sering biasanya Anda secara normal BAK? Jawabannya 6-8 jam atau apakah Anda bangun pada malam hari untuk BAK? Dijawab ya 1-3 kali atau ya lebih dari 3 kali atau ya tetapi frekuensi tidak tentu. Kajian selanjutnya yaitu ketika Anda merasa kandung kencing Anda penuh, berapa lama Anda dapat menahannya? Selama saya ingin, hanya beberapa menit, kurang dari 1-2 menit, tidak dapat menahan sama sekali, tidak dapat mengetahui kapan kandung kencing penuh. Kemudian, apakah Anda mengalami hal tersebut ketika buang air kecil? Kesulitan untuk memulai mengeluarkan urin tidak lancar atau pelan, menahan atau mengejar untuk berhenti, merasakan tidak nyaman atau sakit, merasakan terbakar, terdapat darah dalam urin. Kemudian, apakah Anda menggunakan salah satu alat di bawah ini untuk menolong Anda dari mengompol seperti pengalah di tempat tidur, pampers, bantalan atau pembalut, pengobatan, dispot, kateter, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah Anda merasa memerlukan evaluasi atau pengobatan lebih lanjut untuk mengenai masalah mengompol Anda? Jawabannya hanya ya atau tidak. Apakah Anda pernah tidak dapat mengeluarkan tinja? Jawabannya ya atau tidak.
riwayat medis yang berkaitan seperti stroke, demensia, Parkinson, gangguan saraf lain, DM, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian, obat-obatan yang sedang digunakan seperti diuretik, antihipertensi, obat syaraf. Senam Kegel bagi lansia. Senam Kegel adalah suatu latihan otot dasar panggul. Latihan Kegel adalah untuk memperkuat otot panggul dan sekitar otot panggul, yaitu otot kemaluan dan otot anus. Tidak sampai otot perut dan otot paha. Senam ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Kegel, yaitu otot-otot dasar panggul bergerak seperti ayunan dan bekerja dalam organ panggul seperti kandung kemih, rahim, dan usus. Kemudian, senam Kegel dapat dilakukan kapan saja, waktu di sela-sela waktu kerja di kantor, sela-sela waktu istirahat di rumah seperti saat nonton TV, baca koran, dan lain sebagainya. Saat melakukan senam ini, bernafaslah seperti normal. Bernafaslah dengan normal, tidak perlu untuk menahan nafas. Beberapa keunggulan atau kegunaan senam Kegel ini, yaitu yang pertama, untuk memperkuat otot-otot dan mengontrol alur dari urin, memperkuat otot-otot panggul, kemaluan, dan sekitar usus. Manfaat yang kedua, yaitu bagi wanita dapat mencegah prolap uteri atau turunnya rahim, untuk mengencangkan otot-otot vagina. Terus yang ketiga, yaitu bagi pria untuk mengatasi keinginan berkemih yang sangat kuat, dan meningkatkan kemampuan mengontrol dan mengatasi ejakulasi dini. Untuk persiapan, yang pertama hanya dapat dilakukan pada pasien yang fungsi kognitifnya masih baik. Yang kedua, keberhasilan terletak pada keinginan dan kedisiplinan pasien. Yang ketiga, beri motivasi untuk latihan. Untuk persiapan alat, kita membutuhkan yang pertama arloji, matras atau karpet, tape recorder, dan lagu pendukung, dan menyiapkan ruangan yang nyaman dan tenang. Untuk persiapan pasien dan lingkungannya, yang pertama, pasien diberi penjelasan dan dianjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Yang kedua, pasien dipersiapkan untuk mengikuti senam. Yang ketiga, pasien dipersilahkan untuk duduk di atas matras atau karpet. Untuk gerakan nomor 5. Nah, gerakan nomor 5 ini yakni merasakan kontraksi otot dasar panggul. Nah, dari gerakan nomor 5 ini melanjutkan dari gerakan nomor 4 yang tadi sudah diminta untuk menahan defeksi dan berkemih. Nah,
Di nomor 4 ini bebas untuk melakukan di berapa kali. Nah, kemudian yang gerakan ke-6 yakni mempertahankan kontraksi otot dasar panggul sesuai dengan kemampuan. Nah, itu bisa berkisar kurang lebih 10 detik, tapi sesuai dengan kemampuan dari ibu atau lansia. Gerakan nomor 7, rilekskan dan rasakan otot dasar panggul yang rileks. Kemudian gerakan nomor 8, kontraksikan otot dasar panggul lagi. Pastikan otot berkontraksi dengan benar tanpa ada kontraksi otot abdominal. Gerakan 9, rileks. Rasakan perbedaan antara kontraksi dan saat rileks. Gerakan ke-10, sesekali kontraksi cepat. Pastikan tidak ada kontraksi otot lain. Pegang tangan di abdominal, kemudian lakukan kontraksi abdominal secara pengulangan 3 kali dan secara cepat. 1, 2, 3. Untuk gerakan ke-13 dari senam Kegel, yang pertama adalah kita harus melihat kondisi pasien atau lansia, apakah lansia dalam keadaan prima dan dalam keadaan baik. Nah, setelah kita melihat kondisi dari lansia, maka kita targetkan untuk lansia melakukan 10 kali kontraksi lambat di daerah otot panggul, rektum dan juga uretra, serta vagina. Dan juga 10 kali kontraksi cepat di daerah yang sama. Jika lansia berhasil dalam melakukan kontraksinya, maka targetkan kembali untuk melakukan kegiatan kontraksi ini atau kegiatan senam Kegel ini selama 6-8 kali di sela-sela aktivitas lansia. Demikian evaluasi keperawatan gerontik dari 7A4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.